Waalaikumsalam. Ini karena waktu telah menunjukkan pukul 15.40, maka acara akan segera kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk memperdalam materi persiapan ujian. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan saya memperkenalkan. Saya Evi sebagai moderator pada sore hari ini, dan pemateri kita pada sore hari ini adalah Mbak Medita yang akan menjelaskan mata kuliah Kimia Organik Fisik. Kemudian susunan acaranya ada pembukaan, dilanjut dengan penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Mbak Medita dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya diminta sama teman-teman HMK ya untuk membantu untuk menjadi pemateri dalam acara virus ya, untuk belajar ataupun memperdalam sebelum UTS. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya tentang kimia organik fisik. Mungkin nanti kalau ada mungkin penyampaian saya yang salah, mungkin dari teman-teman bisa saling meng-cross check ya. Terus buku catatannya juga dibuka ya, karena kebetulan catatan kimia organik fisik saya tidak di Jogja, sudah lanjur terbawa pulang sepertinya ya. Jadi ini saya pakai dari referensi yang lain ya, maksudnya buku catatan yang dengan Pak Dwi Arso. Ini kebetulan dosennya masih sama ya dengan Pak Dwi Arso. Jadi saya coba mana yang masih saya ingat ya. Tuh. Oke, tadi ada request juga ya dari CP-nya yang menghubungi saya untuk membahas soal yang ini ya. Betul ya, yang ini ya? Ya, Mbak. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan soal 2019 ya, hanya saja di sini ada ketambahan bagian 2 ini. Gambarkan diagram energi molekular orbital untuk menjelaskan. Oke. Baik, langsung saja ya. Kita akan membahas. Tadi udah belum saya ambil ya. Langsung saja kita bahas ya soalnya. Baik, untuk soal pertama itu terkait pendekatan konsep geometri orbital ya. Jadi dengan menggunakan konsep pendekatan geometri orbital, teman-teman diminta untuk menjelaskan fakta bahwa mengapa kebasaan dari spesies anionik karbon ya, untuk anionik karbon ini itu mengikuti urutan sebagaimana yang ditunjukkan. Jadi metil ya, ini gugus ini CH3- ya, CH3- itu dia lebih basa dibandingkan dengan C rangkap 3- ya. Atau kita kenal apa sih namanya ini? Ya, alkil itu lebih basa dibandingkan dari cabang yang lain ini. Jadi yang rangkap 1 itu dia akan cenderung lebih basa dibandingkan dengan rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi yang paling tidak basa itu adalah yang rangkap 3. Nah, itu penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi kalau
kita membahas, jadi kalau dalam soal ini ya, teman-teman harus terbiasa dengan yang namanya, diagram orbital, terutama diagram orbital pada, molekul ya. Jadi ini pembahasannya bukan lagi terkait dengan satu atom, melainkan satu atom dengan satu atom lainnya, tetapi melibatkan keseluruhan. Jadi dia melibatkan 3 atau 4 atom ya, untuk penggambaran, diagram, orbitalnya. Nah, ini yang pertama untuk yang CH3- ya, CH3- itu dia memiliki hibridisasi sp3 ya, hibridisasi sp3, sorry kurang tebal. Dia memiliki hibridisasi sp3. Artinya sp3 itu, nah ini jika kita jabarkan ya, kita jabarkan, yaitu memiliki konfigurasi elektron kan seperti ini, gitu. Oke. Dia mempunyai konfigurasi, elektron untuk yang atom C itu 1s2, 2s2, dan 2p4 ya. Nah, yang kita ambil itu adalah yang 2p4. Karena, saat dia akan berikatan ya, sebenarnya semua orbital ini terpakai. Orbital S dan orbital P ini semua terpakai, namun fokus kita hanya di orbital P saja ya. Fokus kita ada di orbital P saja. Karena nanti, yang akan berikatan itu ada 4 atom ya dengan atom C, maka yang menjadi fokusnya itu adalah orbital P. Nah, kalau kita jabarkan ya, ini kalau dalam keadaan normal, kan dia seperti ini nih. Ini yang orbital P aja ya, sorry, belum saya jelaskan. Seperti ini. Ini untuk, tanda panah itu tidak masalah ya, kalian boleh nulis, penuh kanan kiri gitu, tapi kalau saya lebih suka nulis setengah gini ya. Oke, tapi, yang mana-mana saja semua benar. Oke, ini kalau dia dalam keadaan normal ya, atau istilahnya keadaan netral. Tapi kalau dia dalam keadaan, ketambahan 1 elektron ya, ketambahan 1 elektron kan berarti ini 2p5 ya. 2p5 maka bisa salah satu kita bahkan ini bebas sebenarnya peletakannya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini gitu. Ini bebas sebenarnya. Nah, jadi untuk yang CH3 dengan kondisi C itu karbonion ya, dengan kondisi karbonion maka bentuk diagram orbitalnya atau diagram orbitalnya itu menjadi seperti ini. Ini yang untuk orbital P ya, orbital P pada atom. Ini menunjukkan ada 3 orbital yang berisi setengah atau hanya berisi 1, kemudian ada 1 orbital yang terisi penuh, ya. Nah, nanti yang orbital 3 ini yang masih kosong ini, dia akan, berikatan ataupun punya ini dipakai bersama dengan, atom H, ya. Ini untuk orbital S, untuk 3 atom H. Oke. Nanti yang orbital P pada C, itu masing-masing, ya yang hanya terisi 1 tadi, itu akan terisi oleh, elektron dari atom H. Kita tulis yang pada orbital sigma, itu ditulis penuh seperti ini ya. Itu untuk 3 ruang, jadi ini 3 ini, sama yang ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Kalau yang dia sudah terisi oleh elektron, ya sudah terisi dengan elektron penuh, kita tidak boleh menaruh elektron pada orbital yang penuh ini, itu ke orbital antibonding, itu nggak boleh. Ya. Kita harus meletakkan dia di orbital N. Ya, di orbital N. Saya harap teman-teman masih ingat
ya, apa itu orbital pi, apa itu orbital star, kemudian orbital sigma star, kemudian ada orbital n. Kalau kita review sedikit ya, kita flashback sebentar. Kalau untuk orbital n ya, itu menunjukkan atau itu sebagai tempat elektron ya, elektron bebas ya. Sekali lagi, n itu tempat untuk elektron atau orbital ataupun ruangan yang di mana ditempati oleh elektron bebas. Sedangkan untuk orbital sigma ya, orbital sigma itu untuk elektron yang langsung yang langsung berikatan antar atom. Ya, jadi kayak C dengan H ya, kayak C dengan H ini, itu mengisi pada orbital sigma, ya. Kalau dia ngisi di sigma star, artinya dia tidak terbentuk bonding, ya. Jadi kalau untuk yang ini, ya, jadi untuk yang elektron bebasnya itu mengisi di orbital n. Nah, kalau untuk ya, nah kalau untuk karbonion CH3, untuk karbonion CH3 ya, itu orbital n dia ada di tingkat energi yang kecil. Kenapa saya katakan dia berada di tingkat di tingkat energi yang kecil? Karena misalkan jarak antara orbital n dan orbital p ini itu jaraknya 1 kilokalori kijal per mol ya. Berarti kan artinya jarak antara orbital n dengan orbital p yang berikatan itu tidak terlalu jauh ya, sehingga energi untuk orbital n ini saat digunakan sebagai sebagai sumber elektron atau nukleofilik itu rendah gitu ya, sehingga ini mudah untuk berikatan atau mudah untuk memberikan elektron. Kita kembali lagi ke soal ya, yang menjadi garis bawahi adalah kebasaan ya. Ingat kalau untuk senyawa organik, kalau kita membahas suatu senyawa asam maupun basa, ya nggak organik aja sih, anorganik juga seperti itu. Kalau dia itu senyawa basa, artinya dia itu tuh yang mendonorkan elektron. Kalau kita membahas asam basa Lewis ya, asam basa Lewis, dia mendonorkan elektron sehingga kita bisa menyimpulkan dari yang ini langsung kalau yang anion karbonion CH3 itu dia lebih basa karena ini. Karena orbital n ya, orbital n untuk orbital n untuk lokasi pasangan elektron bebasnya itu memiliki nilai energi ya atau tingkat energi yang paling rendah dibandingkan dengan yang nanti yang rangkap 2 dan juga yang rangkap 3. Nah, itu dia paling rendah. Oke, sekarang kita buktikan kalau dia memang benar paling rendah. Oke. Buktikan kalau dia paling rendah. Nah, kalau yang untuk C rangkap 2 dengan atau karbonion dari jenis alkena ya, karbonion dari jenis alkena, dia akan memiliki hibridisasi atom ya, hibridisasi atom C ya, itu sama seperti kondisi dia netral yaitu sp2. Ya, sp2 yang di mana dia ada 2, ini kurang 1. Ya tadi saya ini bingung. Ya jadi nanti dia ada enggak benar. Jadi nanti dia akan membentuk ikatan rangkap ya. Jadi nanti dia akan membentuk ikatan rangkap dengan satu atom C. Ya. Nah, dia nanti pembentukannya akan seperti ini.
ya. Yang tunggal itu hanya satu, karena di sini saya menyorot ya, atau jadi, SP2-nya di sini itu yang saya sorot itu yang ini ya, yang bagian ini ya. Nah, itu kalau dijabarkan seperti ini, jadi dia ada satu yang berlebih di bagian ini. Nah, ini satu yang berlebih. Nah, nanti, bagian-bagian ini itu akan mengisi, misalkan yang ini ya, nah itu nanti dia akan mengisi ke yang tunggal. Kemudian yang 2 ini, itu nanti dia akan membentuk ikatan rangkap dengan atom C yang lain, ya, cukup diisi. Ini nanti diperjelas ya teman-teman kalau menuliskan ya, jadi ini harus ada hubungannya. Ini saya kurang ya, oke. Tidak apa-apa, sudah bisa ditambahkan. Ya, ini nanti untuk bagian ikatan tunggal. Ini ikatan tunggal tetap sama ya, ini ikatannya pi atau orbitalnya pi, oke, boleh. Kemudian nanti ada yang 2 lagi, itu dia akan mengisi ke orbital sigma ya. Nah, dia nanti juga akan, berikatan ataupun dia akan saling, mengisi orbital itu dengan satu orbital dari atom C ya, karena dia nanti akan terbentuk satu ikatan rangkap 2 ya. Untuk menjelaskan satu ikatan rangkap 2 ya, di orbital pi. Kemudian, dia ada bagian, elektron bebas lagi ya. Bagian elektron bebas ini dia mengisi di orbital n. Nah, perhatikan, orbital n ya, orbital n pada kasus, karbonion alkena itu posisinya lebih tinggi atau memiliki energi yang lebih tinggi daripada orbital pi ya, orbital pi. Artinya apa? Artinya tingkat kebasaannya atau tingkat kemampuan untuk mendonorkan elektron dibandingkan dengan karbonion metil itu lebih rendah, gitu ya. Nah, intinya jadi dari sini sudah bisa membenarkan kesimpulan kita di awal bahwa, eee, posisi ataupun orbital n ya, orbital n atau orbital, di mana ditemukannya pasangan elektron bebas pada karbonion alkena itu posisinya, lebih tinggi dibandingkan dengan orbital pi dan nilai, tingkat energinya juga lebih tinggi, maka tingkat kebasaan atau tingkat kemampuan untuk mendonorkan elektron itu lebih rendah dibandingkan dengan, yang karbonion metil ya, yang karbonion metil. Oke. Lalu bagaimana dengan, karbonion alkuna ya? Kalau karbonion alkuna itu sama aja. Nah, kalau yang untuk alkuna ya, untuk yang karbonion, alkuna, di sini saya menggunakan juga, yang apa namanya, saya menggunakan, orbital atau diagram orbital yang pada saat hibridisasi, pada saat alkuna dalam kondisi netral atau tidak bermuatan ya. Nah, di sini kalau alkuna pada kondisi tidak bermuatan itu memiliki hibridisasi sp saja ya. Nah, ini saya menyoroti bagian yang ini ya, yang saya tuliskan di bawah ini, itu menyoroti yang ini ya. Di mana dia memiliki, 1 elektron untuk, berikatan lagi dan dia juga memiliki, 1 orbital yang berisi sepasang elektron ya, atau pasangan elektron bebas. Nah, ini sama, hanya saja bedanya ini kan dia membentuk ikatan rangkap ya. Nah, kalau dia membentuk ikatan rangkap, dia terjadi ini, namanya hibridisasi ya. Jadi, yang saya tuliskan 3E dan 2E ini ada tanda panah hitam itu artinya adalah hibridisasi, karena kalau saat hibridisasi membentuk ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, maka akan ada yang namanya penyelarasan energi orbital ya, adanya penyelarasan energi orbital. Ya. Nah, penyelarasan energi orbital pada, eee, pada alkuna itu cukup banyak ya, jadi ada 3 orbital ya, ada 3 orbital ya. Ada 3 orbital.
Nah, walaupun ini terjadi penyelarasan ya, tapi, apa namanya, tingkatan energi antara antara apa namanya, antara ini soalnya jadi ikatan pi, ya. Jadi dia itu awalnya ikatan sigma, kemudian, dia itu ada penyelarasan energi menjadi orbital pi, sorry bukan ikatan pi, jadi orbital orbital pi ke orbital sigma itu ada penyelarasan. Nah, energi yang dibutuhkan atau tingkatan energi untuk, orbital pi itu selaras menjadi orbital sigma, itu jaraknya cukup tinggi, bisa kita hitung sekitar 3, eee, ki 3 kilokalori per mol ya. Jadi, untuk untuk menyamakan energinya saja, dia membutuhkan 3 kalori per mol ya. Nah, kemudian yang ini tetap sama ya, dia masuk ke orbital N, hanya saja posisi orbital N pada, karbonion, alkuna itu jaraknya juga akan sangat lebih tinggi ya, tingkat energinya tuh jadi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Misalkan ini tadi 3, ini jaraknya 1, ini 4 kilokalori per mol ya. Jadi, semakin tinggi posisi orbital N ya, posisi orbital N pada, eee, karbonion itu akan menunjukkan penurunan penurunan apa namanya, penurunan kemampuan kebasaan atau kemampuan untuk mendonorkan, elektron. Itu, mungkin, kira-kira ini ya untuk jawaban nomor 1, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Belum ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya untuk soal nomor 2 ya. Itu masih sama ya terkait menggambarkan diagram energi atau molekular orbital ya untuk menjelaskan mengapa CH3- ya. Ini tuh min-nya agak tipis ya, tapi saya ngerasa itu adalah CH3- dapat bereaksi dengan BH3 sementara CH3+ tidak dapat bereaksi dengan BH3. Ini sebenarnya, eee, tanpa menggunakan diagram energi atau molekular orbital ya, tanpa menggunakan diagram energi atau molekular orbital, seharusnya teman-teman sudah bisa menjelaskan mengapa CH3- itu dapat bereaksi dengan BH3. Kalau kita masih menggunakan jawaban nomor 1 ini tadi ya, karena di CH3- itu punya pasangan elektron bebas ya, punya elektron yang bisa disumbangkan ke BH3 atau boron hidrat ya. Jadi boron hidrat itu, adalah senyawa asam ya, asam Lewis, artinya dia menerima pasangan elektron bebas dari CH3-. Nah, sementara kalau CH3+ ya, kalau plus pada C ya, itu, eee artinya apa? Artinya bahwa karbon itu kekurangan 2 elektron. Jadi dia sendiri pun ya, atau CH3+ sendiri pun itu, adalah senyawa asam Lewis. Jadi dia tidak mungkin dapat bereaksi dengan BH3. Nah, sedangkan kalau CH3- itu merupakan basa Lewis, sehingga dia dapat bereaksi dengan BH3. Tapi kalau diminta jawabannya dengan menggunakan, diagram orbital, silahkan dia buat diagram orbital seperti ini ya, hampir sama pembuatan diagram orbitalnya, dengan yang CH3- sebelumnya ya, hanya saja begini untuk penjelasannya. Nah, untuk yang CH3- ya, untuk yang CH3- itu masih dengan, orbital yang sama seperti sebelumnya, dia akan memiliki orbital N yang terisi penuh oleh elektronnya. Nah, kemudian untuk BH3 ya, boron, hidrat, sekalian me-refresh ya, boron itu ada di golongan berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu menjawab? Boron itu ada di golongan berapa?
5, Mbak. Ya, boron itu ada di golongan 5 ya. Kalau golongan 5 atau nomor atomnya 5? Nomornya, Mbak. Nomor atomnya 5 ya. Iya. Kayak dia nomor atomnya 5, artinya jumlah elektron yang akan bereaksi itu adalah 3 ya. Jadi dia kayak gini ya, BH3 itu nomor atomnya itu adalah 5, tapi yang digunakan untuk bereaksi itu ada 3 elektron. Nah, 3 elektron ini sebenarnya kan sudah terisi penuh ya. 3 elektron pada atom boron itu sudah terisi penuh oleh 3 atom dari 3 elektron dari atom H, sorry. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini orbital S dan juga orbital P. Ini orbital S dan juga orbital P pada boron ya. Itu ketiganya semua akan terisi penuh oleh masing-masing satu elektron dari orbital S pada atom hidrogen ya. Nah, lagi-lagi ada penyelarasan ya. Ada penyelarasan pada orbital S dan orbital P ya. Jadi di sini orbital sigmanya itu gabungan antara atau hibridisasi dari orbital S dan juga orbital P. Ya, maka dia bentuknya ini juga sp3. Nah, tetapi setiap atom itu dia pasti memiliki orbital n. Ya, karena setiap atom itu pasti memiliki orbital N, orbital sigma, orbital P, dan orbital P star. Nah, dia mempunyai orbital N yang juga kosong. Lagi-lagi orbital N ini juga kosong, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ikatan kimia, syarat terjadinya suatu bentuk ikatan atau terjadinya proses pembentukan senyawa itu artinya adalah masing-masing dari orbital yang berikatan ya, orbital yang berikatan dari setiap atom itu saling berhimpitan. Nah, kalau di sini masing-masing molekul dari BH3 dan juga CH3- itu orbitalnya saling berhimpitan. Nah, jika kita lihat atau jika kita telaah lagi orbital N ya, orbital N pada BH3 dan orbital N pada CH3- itu memiliki energi yang sama, kemudian mereka bisa saling share atau mereka bisa saling mengisi, yang dimana kedua elektron pada orbital N ini bisa saling sharing atau dia bisa memberikan salah satu ke orbital N yang ada pada BH3. Nah, artinya kalau dia memberikan satu elektron ke BH3, maka akan terjadi atau maka akan terbentuklah himpitan antar orbital molekul ya, orbital molekul. Lagi-lagi orbital molekul, bukan orbital atom ya. Jadi saat salah satu elektron pada orbital N dari molekul CH3- itu didonorkan atau dipakai bersama dengan orbital molekul BH3, maka dia bisa terbentuk ikatan, maka akan terjadi himpitan orbital molekul. Ingat, himpitan orbital molekul, maka dia bisa berikatan. Nah, lalu bagaimana penjelasannya untuk yang CH3+? Nah, kalau untuk CH3+ ya, itu dia masih sama sebenarnya orbitalnya dengan yang CH3- dengan yang CH4 ya. Dia lagi-lagi sp3. Hanya saja orbital N-nya ini kosong ya. Orbital N pada CH3+ ini kosong. Nah, karena kosong ya ataupun tidak ada pasangan elektron yang dapat disumbangkan, maka orbital molekul CH3+ itu tidak bisa berhimpitan atau tidak bisa membentuk ikatan dengan BH3 karena posisinya sama-sama mereka memiliki orbital kosong gitu loh. Nah, jadi itu ya penjelasannya untuk nomor 2. Kenapa yang CH3- itu bisa berikatan dengan BH3?
Karena CH3- itu memiliki sepasang elektron bebas pada orbital N yang dapat didonorkan atau dipakai bersama dengan orbital N pada orbital molekul BH3. Sedangkan untuk yang CH3+ itu dia tidak memiliki elektron di orbital N sehingga sehingga orbital N pada CH3+ itu tidak dapat berhimpitan dengan orbital molekul BH3 gitu ya. Nah, itu untuk penjelasannya. Oke, soal yang terakhir yaitu terkait konformasi aksial dan juga konformasi ekuatorial. Ya, ini yang disebut dengan konformasi aksial ya. Konformasi aksial dan ekuatorial itu selalu ataupun selalu muncul ataupun selalu digambarkan dalam bentuk struktur molekul dari suatu senyawa sikloheksana, semua senyawa siklo lah. Itu dalam bentuk kursi dan juga dalam bentuk perahu. Tapi umumnya aksial dan ekuatorial itu selalu digunakan dalam bentuk konformasi ini ya, kursi ya, karena konformasi kursi itu konformasi yang paling stabil. Nah, ini kalau yang untuk aksial itu artinya dia dia yang tegak lurus gitu loh. Dia yang tegak lurus dengan bidang ini, dan bidang ini dia tegak lurus. Sedangkan kalau dia yang melintang mengikuti garis bujur itu biasanya disebut dengan ekuatorial. Ya, disebut dengan ekuatorial. Oke, itu dulu. Nah, konformasi aksial itu akan memiliki energi bebas 0,52 lebih tinggi daripada konformasi ekuatorial. Artinya apa? Kalau dia itu memiliki energi energi yang lebih tinggi, itu artinya kestabilannya itu tidak bagus gitu loh. Kestabilan dari aksial ini sebenarnya kurang bagus dibandingkan dengan ekuatorial. Jadi ekuatorial ini lebih stabil dibandingkan dengan aksial. Ini stabil. Tapi kita memerlukan energi yang cukup besar untuk memperoleh konformasi aksial, gitu ya. Nah, caranya untuk memperoleh konformasi ekuatorial itu kita harus mendinginkan sistem ataupun kita harus membuat sistem dalam suatu larutan yang berisi suatu senyawa siklo. Misalnya contohnya siklo inilah, siklo klorosikloheksana ya. Kita harus membuat sistem pada larutan klorosikloheksana itu didinginkan gitu ya. Nah, saat dia didinginkan baru dia akan terbentuk struktur ekuatorial. Oke. Nah, sekarang kita harus cari dulu patokannya suhu yang paling dingin ya. Suhu yang paling dingin untuk membentuk ekuatorial itu berapa? Nah, ternyata tadi ini kita ada ngebahas sedikit ya. Struktur ekuatorial itu ternyata lebih stabil karena dia memiliki halangan steriknya 0. Nah, kalau kita bahas dari yang punya kita ini, nah ini tuh halangan steriknya 0. Kenapa? Kalian jangan membayangkan yang ini juga nggak ada halangannya, Mbak, karena kan dia Cl-nya kecil gitu. Tapi nyatanya Cl itu kalau kita gambarkan dalam molekul itu besar dia. Ya, itu dia besar. Gitu loh. Nah, kalau dia dalam posisi ekuatorial ya, dalam posisi ekuatorial kecenderungan si Cl ini untuk berinteraksi dengan atom yang di sini, atom yang di sini, atom yang di sini, atom yang di sini itu sangat jauh gitu loh. Malah cenderung tidak ada terjadi tolakan dengan atom yang lain. Tapi kalau dia dalam posisi aksial, dia itu banyak tolakannya dengan yang di sini bertolakan, di sini bertolakan.
gitu ya. Dengan yang ini pun dia bertolakan gitu. Jadi yang aksial itu banyak penghalangnya. Tapi kalau yang ekuatorial itu tidak ada penghalangnya, maka efek steriknya itu sama dengan 0. Oke, lalu kenyataannya saat dilakukan percobaan di lab, yang akan lebih dominan terbentuk itu adalah aksial, ya. Dan aksial itu malah terbentuk cukup stabil. Nah, kenapa dia bisa cukup stabil? Ternyata ada faktor dari suhu ruang. Nah, umumnya saat kita bekerja di laboratorium tidak mungkin kita akan menggunakan suatu sistem ya dengan suhu yang sangat rendah ya, sehingga tidak mungkin konformasi ekuatorial itu terbentuk dalam suhu ruang ya. Untuk membentuk struktur ekuatorial kita membutuhkan energi yang cukup besar. Salah satunya dengan kita menurunkan suhu minimal minus 40 derajat Celcius ya. Jadi dengan suhu yang sangat dingin baru terbentuk konformasi dari ekuatorial. Nah, syarat suhunya berapa? Minimal saja itu minus 40 derajat Celcius. Sedangkan pada soal Anda itu kita hanya mendinginkan tabung itu hingga suhu 10 derajat Celcius ya. Maka rasionya bagaimana? Rasionya tetap saja. Maka rasionya jelas, yang akan paling banyak muncul atau produk yang paling banyak terbentuk adalah klorosikloheksana dalam bentuk aksial. Gitu ya. Jadi jawaban untuk yang soal nomor 3, jika tabung reaksi itu diturunkan suhunya hingga 10 derajat Celcius, maka produk yang paling banyak terbentuk adalah klorosikloheksana dalam konformasi aksial. Karena kalau penurunan suhunya sampai minus 10 ya atau minus 40, nah itu baru yang terbentuk lebih banyak adalah yang ekuatorial. Tapi kalau masih 10 derajat Celcius, itu yang paling banyak terbentuk dan yang paling stabil adalah struktur konformasi aksial. Oke, gitu ya kayaknya udah semua. Ada yang ditanyakan? Udah selesai juga, silakan. Mbak mau nanya, Mbak. Ya. Yang nomor 1, kalau untuk menjabaran C- itu tuh, kalau yang saya tahu kan C itu kan nomor atomnya 6 ya, Mbak. Jadi kan 1 S2, 2 S2, 2 P2. Nah, itu bisa jadi 4 tuh gimana ya, Mbak? Kalau min itu kan Enggak, ini kelebihan tadi. Sorry. Di sini kelebihan 4. 6 kan ya? Iya, 6, Mbak. Ya benar. Tadi ingat yang lain gitu kan. Jadi kan gini ya dia itu. Kemudian ada salah satunya itu yang terisi penuh kan. Salah satunya nanti terisi penuh. Oke, ini tuh penjelasannya. Ini mengikuti dari yang di mana namanya? Oke, sebentar. Ya, jadi ini tuh sebenarnya sudah atau saya mengambil orbital C ya. Jadi kenapa tadi saya tulis 4 itu karena saya langsung terbayang yang orbital sp3 gitu atau hibridisasi sp3. Nah, logikanya kalau hibridisasi dengan sp3 ini sudah ada penyetaraan antara orbital S dan orbital P pada atom C yang di mana masing-masing itu terisi dengan 3 elektron. Nah, 3 elektron itu dari mana saja? Ini ada dari orbital S dan juga dari orbital P ya. Jadi yang satu ini dari orbital S ya, yang satu ini dari orbital yang dua ini dari orbital S, yang dua ini juga dari orbital P. Nah, yang di mana dari orbital P itu sudah ada satu yang terisi penuh atau dia sudah berikatan atau sudah ketambahan 1 elektron sehingga dia ada 1 pasangan elektron bebas. Ya, makasih sudah dikoreksi. Ini tadi salah satu dari orbital S, ada 2 dari orbital S dan 2 dari orbital P.
Nah, kalau sedikit mereview lagi ya untuk hibridisasi sp3 pada molekul organik CH3, CH4 ya. Nah, itu dia kan sudah ada penyetaraan orbital antara orbital s dan juga orbital p. Makanya di sini dituliskan langsung berjajar 4 ya, karena dianggapkan orbital s dan orbital p sudah mengalami kesetaraan. Tapi kalau di-review lagi atau dilihat ke sebelumnya, jadi yang 2 ini dari orbital s, kemudian yang 2 ini dari orbital p. Oke, begitu. Terima kasih tadi sudah dikoreksi juga ya. Ya Mbak, berarti yang ditulis itu berarti orbital C yang sudah terhibridisasi ya Mbak? Iya, dituliskan saja Udah. langsung orbital C yang sudah terhibridisasi. Tuh. Oh ya, dan di orbital P-nya itu ketambahan 1 elektron dari si negatif itu ya Mbak? Benar. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Mau nanya Mbak, jadi Iya. kan itu kan tergantung tingkat orbital N-nya ya Mbak. Berarti Iya. kalau tingkat orbital N-nya itu pengaruh sama satu KCAR itu apa Mbak permolnya itu? Ini hanya perumpamaannya saja ya untuk jaraknya, karena tidak ada diminta secara khusus, benarkah dia jaraknya 1 kilokalori per mol, hanya saja kalau kita misalkan orbital N atau posisi orbital N dari CH3- itu yang paling rendah dibandingkan dengan karbonion alkena dan karbonion alkuna gitu. Jadi hanya perumpamaannya saja. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Iya. Ada lagi mungkin? Mbak mau nanya. Iya. Nah, yang nomor 3 tadi kan Mbak bilangnya kalau misalnya yang terbentuk yang aksial itu lebih banyak ya. Nah, itu sebenarnya ada rasio khususnya nggak sih Mbak? Misalnya 75/25 gitu atau gimana? Ya, itu tinggal kamu inikan aja, ya tinggal nanti kamu tambahkan aja mau kamu bikin apakah yang di sini 75/25 ataukah di sini 95 dan di sini 5 itu apa namanya? Itu lebih ini aja, apa sih namanya? Lebih ke pribadi kalian aja gitu. Kalian mau nuliskan apakah 75/25 ataukah 95/5 karena di sini itu suhu yang dituliskan tuh hanya 10 derajat Celcius gitu loh. Sementara baru paling banyak terbentuk ekuatorial itu di -40. Jadi kan dia nggak ada juga nih menunjukkan kalau 10 itu dia harusnya perbandingannya berapa banding berapa. Tapi ini bisa dituliskan pokoknya yang paling banyak itu adalah aksial dan nanti untuk perbandingannya bisa dikembalikan dari teman-teman mau menuliskan berapa. Karena memang untuk konformasi aksial dan konformasi ekuatorial itu perbandingannya itu sebenarnya nggak sampai bilangannya 100 ya, malah kayak ini tuh biasanya 5%, kemudian nanti yang di sini 4% gitu. Karena dia masih karena konformasi yang seperti ini itu masih kalah dengan konformasi-konformasi lainnya gitu. Jadi tidak ada bilangan khusus. Tapi kalau kalian mau memisahkan tadi seperti ditanyakan teman kalian 75/25 juga boleh gitu. Karena Oke, Mbak. posisi ataupun konformasi kursi itu pun juga dia yang paling stabil kan. Itu juga keberadaannya di dalam larutan itu masih kalah dengan konformasi yang berbentuk perahu. Karena setiap senyawa organik itu terutama yang berbentuk siklo ya, itu dia cenderung lebih suka berbentuk perahu karena energi yang dibutuhkan untuk membentuk konformasi kursi ini itu energinya cukup besar gitu dibandingkan yang perahu. Jadi makanya ini terserah teman-teman sih mau menuliskan dalam 75/25 boleh, 5% banding 4% juga boleh. Gitu. Tidak ada bilangan khusus. Hanya saja yang perlu teman-teman tekankan adalah kondisi suhu yang terbentuk. Kalau dia masih 10 derajat Celcius, itu artinya kecenderungan untuk membentuk aksial itu lebih besar ketimbang pembentukan ekuatorial. Pokoknya ekuatorial itu patokannya suhu untuk membentuknya itu
minus 0 derajat Celcius lah. Misalkan nanti dia udah minus 10, nah gitu kita bisa menyebutkan ekuatorial itu paling banyak. Tuh ya. Ya, makasih Mbak. Oke, sip. Oke, ada lagi dari yang lain? Sudah clear ya sepertinya? Tidak ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada mungkin saya bisa kembalikan ke moderator ya. Nanti coba dipancing dulu sama moderatornya. Kalau ada yang masih ingin tanyakan, monggo. Tapi tetap saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya. Kalau sudah, mungkin kita akhir aja sesi penyampaian materi kimia organik fisik. Terima kasih kepada Mbak Medita yang telah menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.